Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di Unires Class. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan coba untuk mempelajari tentang yang namanya izhar kholqi, ya, izhar kholqi. Tapi teman-teman sekalian, biar nanti teman-teman memiliki pemahaman yang terstruktur dan juga nanti lebih bagus, di sini saya akan menjelaskan satu istilah, ya, satu istilah yang bernama hukum nun mati dan tanwin, ya, hukum nun mati dan tanwin. Nah, ini nun mati dan ada tanwin. Tanwin tuh ada 3 bentuk, ya, ada an, ya, ada in dan ada un. Nah, jadi hukumnya ini terdapat 3 hal. Ya, mohon maaf, hukumnya ini terdapat 5 bentuk. Ya, terdapat 5 bentuk. Jadi dari hukum nun mati dan tanwin ini, hukum nun mati atau tanwin, ya, hukum nun mati atau tanwin ini ada 5 hukum yang lahir. Ya, dari hukum nun mati dan tanwin muncul 5 hukum yang lahir. Ya, ibaratnya yang ada kayak gitu ya. Pertama ada namanya izhar kholqi. Ya, ini yang akan kita coba nanti kita pelajari. Yang kedua ada idgham bi gunnah, ya. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Yang keempat ada iqlab dan yang terakhir ada yang namanya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nah, 5 hukum ini lahirnya dari hukum nun mati dan tanwin. Nah, pertama kali kita akan membahas tentang izhar kholqi. Teman-teman, supaya nanti teman-teman memiliki pemahaman yang lebih bagus dan juga terstruktur seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini kita ada 5 agenda. Pertama ada pengertian, kedua ada huruf, ketiga ada syarat, yang keempat ada cara membaca, yang terakhir ada contoh dari hukum izhar kholqi. Nah, kita masuk ke pertama yaitu pengertian izhar kholqi. Nah, izhar kholqi teman-teman artinya itu adalah jelas, ya. Artinya apa? Jelas, ya. Sedangkan kholqi artinya tenggorokan. Jadi kalau misalnya kita gabungkan, izhar kholqi adalah bacaan yang bunyinya berasal dari huruf yang keluar dari tenggorokan. Sehingga nanti, ya, ketika ada hukum ataupun huruf izhar kholqi ini semuanya menjadi jelas. Tidak boleh ditahan-tahan, tidak boleh didengungkan, dan tidak boleh disamar-samarkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan izhar kholqi. Nah, untuk hurufnya sendiri, teman-teman, terdiri dari beberapa huruf. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini ada hurufnya 6. Ya, ada 6. Tapi biasanya saya ketika menghafalkan huruf izhar kholqi biar lebih paham, saya menghafalkan kayak gini. Alif, ha, ghain, kho, ain, ha. Nah, ini urutannya ya. Alif ha ghain kha ain ha. 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 Silakan dihafalkan dengan metode yang seperti itu. Semoga bisa lebih cepat ya, karena di sini saya susun hurufnya biar nanti lebih mudah untuk diingat. Iya. Lanjut kita ke syaratnya, teman-teman sekalian. Nah, untuk syarat dari izhar kholqi ini sendiri, pertama dia haruslah ada nun sukun. Kalau misal tidak ada nun sukun, dia haruslah tanwin. Tanwin di sini bebas hurufnya, baik dari a, ba, ta, saja sampai dengan ya, bebas hurufnya, ya. Jadi dia ini salah satu harus ada. Kalau tidak nun, berarti harus ada tanwin, ya. Nah, setelah itu ada huruf yang 6 tadi, ya. Alif ha, ghain kha, ain ha. Jadi harus ada, pertama lihat huruf, cari dulu seperti ini teman-teman. Cara untuk mencarinya itu cari dulu nun sukun, ya, cari dulu nun sukun atau dia tanwin. Ya, tanwin di sini bebas ya, hurufnya itu mau a sampai dengan ya bebas, ya.
setelah ada huruf nun sukun atau setelah ada tanwin, teman-teman lihat huruf setelahnya. Kalau misalnya ada huruf setelahnya itu adalah yang 6 ini, ya, huruf yang 6 di atas ini, maka dia termasuk ke dalam izhar kholqi. Jadi cara pertama, cari dulu nun sukun atau tanwinnya. Ya, tanwin di sini bebas. Mau dia an, bin, bun, tan, tin, tun, bebas. Hurufnya sampai dengan ya. Atau dia nunnya sukun, nunnya mati. Setelah itu, lihat huruf setelahnya. Lihat huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya itu adalah alif, ha, ghain, kha, ain, ha, berarti dia adalah izhar kholqi. Kita coba lihat contohnya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita lihat dulu yang namanya cara membacanya. Nah, cara membacanya itu harus jelas. Tidak boleh didengungkan. Tidak boleh juga disamarkan. Jadi memang harus jelas. Ya, kita coba lihat di contoh. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Di sini ada huruf ini dulu. Ya, ini dulu ya. Nah, kita lihat tadi. Cari dulu nun sukun atau tanwin. Cari dulu nun sukun atau tanwin. Di sini ada tanwin, huruf ro. Ya, tanwinnya ron. Nah, setelah ron ini, lihat huruf setelahnya. Lihat huruf setelahnya. Huruf setelahnya apa? Ada ha. Berarti dia masuk izhar kholqi. Cara bacanya gimana? Tasla naron hamiyah. Tidak boleh dibaca seperti ini. Tasla naron hamiyah. Tidak boleh. Atau naron hamiyah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi untuk membacanya tidak boleh disamarkan, tidak boleh untuk didengungkan. Yang boleh apa? Jelaskan. Ya, di sini contoh lain dengan huruf nun sukun. Cari dulu nun sukun atau tanwin. Oke, kita ketemu di sini ada nun sukun. Lihat huruf setelahnya. Apa huruf setelahnya? Ada ha. Alif ha, ghain kha, ain ha. Berarti dia masuk ke dalam izhar kholqi. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini lagi nggak boleh ditahan, nggak boleh disamarkan, harus jelas. Contoh lain, ini mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, seperti itu ya. Wa amma man khaffat, ya nggak boleh ditahan ya. Di sini bacanya apa? Man ada nun sukun, setelahnya huruf apa? Kho, masuk ke izhar kholqi. Seperti itu seterusnya ya teman-teman ya. Bisa dibaca beberapa contoh yang ada di bawah ini. Mungkin cukup sekian untuk materi pada pembahasan kali ini. Bertemu lagi di materi-materi yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.